Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat. Amin. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai larutan asam dan basa. Namun sebelum itu jangan lupa mengisi absen ya. Sebelum Ibu izin share screen ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, perlu anak-anak ketahui bahwasanya belajar mengenai larutan asam basa adalah pembelajaran yang sangat menarik karena sangat berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu mau bertanya nih, dari kedua gambar tersebut, apa kaitannya dengan materi kita, yaitu asam dan basa? Izin menjawab, Bu. Pada gambar pertama ada gambar jeruk yang bersifat asam, dan pada gambar kedua ada obat ma yang bersifat basa. Baik, terima kasih Nak. Selanjutnya, kenapa kalian bisa mengatakan jeruk itu asam dan obat ma ini basa? Izin menjawab, Bu. Karena jeruk itu rasanya masam, dan obat mah itu bisa menetralkan asam lambung. Wih, mantap nih. Oke, sekali lagi ya. Lalu bagaimana cara kita menentukan asam atau basa tanpa harus mencicipinya? Ayo, bagaimana nih? Pasti penasaran kan? Oke, kita lanjut ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Ibu sangat mengharapkan sekali kalian bisa memahami larutan asam basa dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke materi ya, mengenai larutan asam dan larutan basa. Nah, yang pertama adalah larutan asam. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu zat yang dapat menghasilkan ion hidrogen dan menghasilkan pH kurang dari 7. Nah, contoh dari larutan asam itu ada apel yang mengandung asam malat dan anggur mengandung asam tartar. Adapun sifat dari larutan asam yaitu rasanya masam, dapat mengubah lakmus biru menjadi merah dan bersifat korosif terhadap logam dan dapat menetralkan basa. Adapun jenis larutan asam terbagi menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Selanjutnya ada larutan basa. Menurut Arrhenius, larutan basa adalah suatu zat yang dapat menghasilkan ion hidroksida dan menghasilkan pH lebih dari 7. Contoh dari larutan basa yaitu sabun yang mengandung natrium hidroksida dan obat ma yang mengandung magnesium hidroksida. Adapun sifat dari larutan basa yaitu licin di kulit, dapat mengubah lakmus merah menjadi biru, dapat menghantarkan listrik, dan dapat menetralkan asam. Dan jenis dari larutan basa ini terbagi menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Selanjutnya, indikator asam basa. Indikator asam basa adalah sesuatu yang dapat mengidentifikasi larutan asam dan basa dengan terjadinya perubahan warna, di mana indikator asam basa terdiri dari indikator pH universal, kertas lakmus, indikator larutan, dan indikator alami. Untuk lebih jelas, marilah kita perhatikan video berikut ini. Identifikasi larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Siapkan alat dan bahan. Kemudian, tumbuk kunyit hingga halus.
Masukkan kunyit ke dalam wadah, kemudian tambahkan air sebanyak 10 ml dan saring menggunakan tisu untuk mendapatkan ekstrak dari kunyit. Setelah mendapatkan ekstrak kunyit, ambil kunyit beberapa tetes dan masukkan ke dalam 3 tempat. Untuk tempat yang pertama diisi dengan larutan kunyit, tempat kedua ditambahkan sabun, dan aduk. Setelah itu, ambil jeruk, peras air jeruk untuk dimasukkan tempat ketiga. Kemudian larutan tersebut diaduk. Amatilah perubahan warna yang terjadi. Kunyit adalah salah satu indikator alami yang berwarna orange. Jika bercampur dengan larutan asam akan berubah menjadi kuning, jika bercampur dengan larutan basah akan berubah menjadi merah. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan. Oke, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Untuk anak-anak yang ingin bertanya, Ibu persilahkan ya. Izin bertanya, Bu, mengapa asam bisa menyebabkan korosif? Terima kasih, Nak. Bagus sekali ya pertanyaannya. Asam bersifat korosif karena terdapat ion hidrogen yang dapat merusak benda seperti besi. Dan asam yang bersifat korosif itu adalah asam kuat. Contohnya asam klorida. Baik, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Bagaimana implementasi asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari? Keren nih pertanyaannya. Contohnya itu ketika kita makan cuko pempek. Nah, kalian harus menyikat gigi. Kenapa? Karena cuko adalah larutan asam yang bisa merusak gigi dan dapat membuat gigi itu menjadi keropos. Oleh karena itu, kita harus menyikat gigi, di mana pasta gigi bersifat basah, sehingga dapat menetralkan asam yang ada di cuko. Apakah sudah jelas, Nak? Jelas, Bu. Baik. Selanjutnya itu ada tugas untuk kalian ya, yaitu mengidentifikasi larutan asam minimal 3 bahan dan basa minimal 3 bahan dengan menggunakan indikator alami yang ada di rumahmu. Untuk tugas ini ada Baik, Bu. pertanyaan? Tidak ada, Bu. Paham. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari sifat larutan asam dan basa, kita dapat belajar tentang perbedaan karakter masing-masing individu. Sehingga kita harus saling menghargai, menghormati, dan toleransi antar sesama. Ibu akhiri ya, lebih dan kurang. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.